Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah di Inspirasi Fosius. Oke teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman pribadi saya pada saat saya akan operasi katarak. Karena waktu itu saya pernah janjikan, saya minta maaf juga karena baru sempat buat lagi sekarang. Sebenarnya saya udah lama pengen operasi, dari tahun 2018 sebenarnya saya pengen operasi. Cuma pada saat itu saya ditolak terus sama pihak rumah sakit karena kondisi dari mata saya waktu itu dibilangnya sih katarak saya itu belum tebal, jadi belum istilahnya kalau kedokterannya itu belum mateng. Jadi kalau udah harus dioperasi kayak lebih menyulitkan karena yang diangkat tuh kan kayak semacam selaput gitu di kornea mata kita ya. Jadi pada saat itu saya kontrol ke beberapa dokter, kata dokternya rata-rata semuanya menolak dan mengatakan bahwa belum terlalu terlihat, belum terlalu matang katanya gitu kan. Setahun kemudian saya merasakan lebih parah. Jadi saya tuh udah kalau malam tuh ngelihatnya tuh gelap banget. Terus kalau siang itu sangat-sangat silau. Ini teman-teman yang mengalami yang namanya katarak itu ya bisa merasakan apa yang saya rasakan waktu itu. Sampai saya kalau naik bus itu saya sama sekali nggak bisa ngebaca tulisannya yang di depan tuh, mau ke arah ke Grogol atau mau ke arah Kampung Melayu, ke arah Senen, itu saya sama sekali nggak bisa baca. Bayangin tuh ya, tulisannya yang segede itu saya nggak bisa baca karena saking silaunya. Waktu itu juga saya juga sempat bicara ke teman-teman, mata saya udah parah, mata saya katarak, tapi teman-teman nggak ada yang percaya. Jadi kasus di mata saya itu sebenarnya selain dia tipis, dia nggak nampak secara langsung katarak saya. Jadi dia tuh selaputnya itu lebih kayak menempel di tengah, tapi dokter bisa baca, benar-benar bisa baca dengan beberapa kali coba membuka kornea mata saya dengan obat tetes gitu ya. Itu 2 kali apa 3 kali baru bisa kebaca tuh. Jadi itu yang menyebabkan juga mereka tidak bisa melakukan tindakan selain masih belum matang katanya. Waktu itu sempat dijelaskan juga sih sama dokter pas di tengah kornea saya. Nah, makanya saya walaupun masih tipis sudah membuat saya sangat tidak nyaman. Oke, akhirnya saya menunggu 2018, 2019 sudah tambah parah. Saya bilang ke suami saya bilang mata saya udah sangat parah. Saya bilang saya udah nggak bisa baca, terima WhatsApp di luar udah nggak bisa, terima SMS di luar udah nggak bisa, terima telepon juga saya nggak tahu siapa yang nelpon, udah nggak kelihatan namanya, ya kan? Jadi saya pikir udahlah saya coba periksa lagi. Kalau 2018 saya nggak diizinin untuk operasi, mungkin tahun 2019 ini saya diizinin untuk operasi. Alhamdulillah pada saat diperiksa dokternya langsung bilang operasi. Wah, itu saya pas dibilang operasi itu ada perasaan senang, tapi ada perasaan ini operasi mata coy. Ada perasaan takut juga pasti ya, karena begitu saya dibilang boleh operasi, saya searching banyak juga yang gagal. Dan umumnya operasi mata itu sebenarnya banyak dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia ya. Kebanyakannya itu teman-teman pasti tahu lah ya, lanjut usia. Kalau saya kenapa bisa katarak, karena saya punya latar belakang penyakit yang lain sehingga saya harus mengkonsumsi obat rutin, dan obat itu berpengaruh ke mata saya. Jadi saya sudah dibuatin jadwal 2 minggu lagi saya operasi katarak, dan saya diberikan obat-obatan yang harus saya teteskan ke mata saya setiap harinya untuk persiapan operasi. Itu jadi kata dokter tuh yang dioperasi itu dua-duanya ya, kiri apa kanan, dua-duanya parah.
dan nggak bisa ditunda untuk dioperasi. Suami menyetujui untuk saya melakukan tindakan operasi. Seminggu sebelum operasi itu ada yang namanya pemeriksaan lensa mata. Lensa mata saya ini udah bukan yang original ya, istilahnya lensa buatan. Jadi operasi katarak itu ya lensanya yang diganti. Jadi ini yang di mata saya ini udah bukan lensa asli, tapi lensa buatan. Ya, seminggu sebelumnya saya ukur mata. Saya pikir tuh ngukur lensa itu, ternyata tuh kita disuruh tidur, dan itu lumayan menegangkan juga sih. Saya sempat, waduh ternyata kayak gini ya ngukur lensa tuh kayak gini. Jadi kita disuruh tidur, jadi kayak ditetesin kayak obat bius gitu. Susternya relax aja ya bu, nggak apa-apa. Terus sekilas saya ngeliat ke kanan, waduh saya lihat alat-alatnya tuh kayak ada kayak semacam selang gitu. Pokoknya ya lumayan mengerikan sih ya. Pikirnya kan cuma kayak diteropong biasa, ternyata enggak. Jadi abis itu udah ditetesin berapa menit, 2 kali ditetesin, kalau sekali ditetesin didiamin dulu, terus ditetesin lagi. Baru nggak lama kemudian dokternya nanya udah siap belum. Saya dokternya ke ruangan sebelah untuk mengukur lensa itu. Ada monitor gitu juga kan. Terus dokternya bilang kamu jangan tegang, kamu relax. Ini nggak lama dia masukin kayak alat gitu yang untuk membuka mata saya nggak tahu apa tuh. Itu saya sampai kayak ngerontak gitu kan, karena kagetnya kan. Kata dia, waduh ini kamu tegang, nggak bisa masuk kalau kamu tegang, kata dia gitu kan. Saya nggak tahu alat apa yang dimasukin tuh, pokoknya kayak ngebuka mata saya gitu. Terus dia masukin kayak apa ya, kalau aku lihat sih itu ada kayak semacam jarum juga ya, jarum tapi berbentuk kayak selang gitu, ada selangnya kayak gitu deh. Pokoknya ngeri sih. Terus udah di ini sama dia, udah kebuka. Kata dokternya sempat tegasin juga ke saya, kalau kamu nggak bisa relax, ini akan berpengaruh nanti di operasi. Dan saya nggak akan operasi, kata dia kayak gitu. Dok, coba lagi masuk. Alhamdulillah, saya baca doa aja di situ. Alhamdulillah bisa masuk. Itu sekitar kurang lebih ukur lensa itu kurang lebih 1 menitan lah ya, 1-2 menit. Dia ukur kayak bunyi gitu, klik kayak di foto-foto gitu kan. Habis itu udah selesai. Pas diangkat alatnya tuh saya ditempelin tisu sama susternya di samping gini kan. Pas diangkat tuh cairan tuh keluar banyak banget, nggak tahu apa air mata saya, apa air dari yang dokternya yang masukin atau apa, saya nggak ngerti. Terus kata dokternya ya udah oke, sudah ada ukurannya, sampai ketemu minggu depan di ruang operasi. Terus kata susternya nanti kalau operasi kurang lebih prosedurnya kayak gitu. Udah seminggu saya perawatan di rumah, saya dikasih obat tetes mata untuk saya pakai operasi. Terus saya dikasih obat minum sama dokter untuk diminum pada saat hari H, sama obat tetes juga. Ada, kalau nggak salah ada 3 macam deh kayaknya, 3 macam kayaknya. Antara 2 atau 3 saya udah lupa ya. Kayaknya udah seminggu. Kemudian saya ke rumah sakit, dan itu yang operasi udah sekitar 15-20 pasien. Bayangin coba ya, 15-20 pasien. Itu digabung antara yang BPJS, asuransi umum, udah masuk semua. Waktu itu banyak udah pada ngantri, saya kaget, wah banyak banget ya ngantri. Dan rata-rata itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ya heboh juga sih sebenarnya ya, ibu-ibu, bapak kayak gitu, nenek-nenek kayak gitu kan, ada juga kakek. Lengkap deh komplit. Kayaknya yang paling muda saya. Yang paling muda saya waktu itu. Dan sempat mereka mau operasi, kata juga iya. Padahal nggak kelihatan ya kan gitu ya. Saya wajarnya iya bu, nggak kelihatan. Saya jadi ketebalannya dari dalam sih. Terus di luar di antri dan tetesan pertama pakat gitu rasanya, jadi kayak pakat, satu-satu digilir sama susternya ditetes, terus disuruh minum obat. Yang pertama disuruh minum obat, terus itu nggak lama tetes lagi,
yang kedua sampai yang ketiga kali tuh ditetes. Makin lama yang saya rasakan pada saat itu pandangan saya semakin kabur dan mata saya semakin kayak apa ya, kayak mati rasa, membengkak. Yang saya rasakan sekitar kurang lebih setengah jam kemudian kita semua dipanggil ke ruang operasi. Oke, kita panggil ke ruang operasi, disuruh ganti baju semuanya, baju operasi kan. Sebelum masuk operasi pasti kayak yang logam-logam nggak boleh, jadi cincin, anting-anting itu semuanya harus dilepas, kalung kalau ada kalung terus dilepas karena membahayakan ya, mengganggu sistem komputer atau alat-alat di dalam ruang operasi nantinya. Ganti semuanya pakai baju operasi, ngantri. Ternyata yang dipanggil pertama itu nggak ada orangnya. Maksudnya saya nggak tahu ya apa nggak, kayaknya dia belum masuk deh waktu itu, masih di ruang ganti cowok kalau nggak salah, karena kan yang duluan masuk tuh cewek. Ini pas itu ternyata nama saya yang dipanggil. Setelah itu ya udah, aduh ya Allah, ini saya yang pertama nih kalau kayak gini. Udah saya masuk ke operasi, saya tidurin, ditenangin sama susternya. Halo ibu, gimana kabarnya, tekan darahnya aman kan, udah minum belum obatnya, udah sus. Oke bagus, nanti ibu relax ya kata dia. Kalau ibu relax nanti ini operasinya nggak sampai 5 menit. Saya berdoa terus ya. Terus sebelum operasi itu saya ditetes lagi sekali. Ada yang kayak ditetes lagi, bu buka matanya ya, kita tetes lagi ya sekali lagi. Nah itu yang pedes banget itu. Situ buka mata, terus nggak lama dokternya datang. Gimana udah siap semuanya? Udah siap. Terus dia pegang saya, dia bilang jangan tegang, relax, kita mulai sekarang, berdoa aja ya, semuanya lancar. Oke, boleh tadi maksudnya. Yang pertama saya rasakan itu pada saat operasi adalah nggak berasa apa-apa. Maksudnya gini loh, ada alat yang menyentuh bagian biji mata saya, bagian kornea saya, tapi saya nggak berasa apa-apa. Kayak ada rasa perih, tapi perihnya itu kayak apa ya, kayak nggak perih-perih banget sih. Namanya kita dibedah ya, kornea itu dibedah ya, selaput dibedah, dikeluarin selaput lamanya, dihancurin. Kalau aku tuh waktu itu dihancurin pakai alat gitu, getar, dihancurin terus diganti sama selaput yang baru. Cuma kan prosesnya itu kan tetap disayat ya, di selaputnya itu disayat terus dikeluarin terus diganti yang baru. Dan waktu itu saya bukan sistemnya yang dijahit, jadi karena cuma disayatnya dikit doang, jadi nggak dijahit. Saya cuma bisa Allah Akbar gitu doang sih. Setiap ngerasain alat nyentuh kornea saya tuh Allah Akbar gitu doang. Enggak lah, ini mata kebuka terus kan sama alat. Siram lagi, nanti dia ngorek-ngorek biji mata saya lagi, saya nggak tahu diapain kan. Itu gak lama, sekitar ya pasti 5 menit saya udah kelar, udah selesai, cabut semuanya alat, terus saya didudukin. Itu saya didudukin, saya bilang ke susternya, suster saya kok pusing banget, saya nggak bisa berdiri. Oh udah ibu duduk dulu ya bu, kata dia, ibu duduk dulu, jangan berdiri dulu, udah selesai kata dia. Lama saya nggak lama udah agak mendingan. Terus katanya udah bu, ibu tutup mata ya, nanti saya bingung keluar. Saya tutup mata saya sampai keluar, mata saya udah diperban, saya keluar udah duduk lagi. Akhirnya ada ibu-ibu di samping saya yang nanya, mbak gimana rasanya operasi, katanya gitu. Saya bilang apa ya, saya bilang tegang sih ya, tegang tapi nggak sakit kok, kata saya gitu, nggak sakit kok, agak perih tapi nggak perihnya tuh nggak perih banget gitu. Oh gitu ya, nggak sakit ya mbak? Iya nggak sakit ya. Nggak lama udah masuk. Terus dia yang di sebelah saya tadi kan udah masuk juga. Terus pas dia keluar, terus dia kayak apa, mukul kaki saya gitu. Mbak, kata mbak nggak sakit, kata dia gitu. Sakit banget, kata dia gitu. Saya langsung kata, masa sih saya gituin kan? Enggak kok, saya nggak merasa sakit. Saya nggak tahu ya, mungkin karena dianya yang udah terlalu lama dibiarkan kataraknya jadi agak susah nempel, atau memang karena dianya yang terlalu tegang jadinya operasinya agak berjalan lambat juga, dan pengaruh ke ya itu tadi rasa sakitnya ya.
Jadi saya bilang saya nggak sakit, saya bilang gitu, beneran saya nggak sakit tapi maksudnya ya sakitnya ya sakit biasa doang sih, kayak apa ya, kayak keiris biasa lah, kayak kita kesandung gitu ya, kesandung terus ada memar lecet dikit kayak gitu doang sih rasanya. Nah, sakit banget kata dia gitu, bohong. Akhirnya dia ngomong kayak gitu, yang lainnya juga udah jadi pada tegang kan, kasihan kan. Tapi bener loh, saya nggak ngerasain yang namanya sakit banget kayak gitu, enggak. Ini udah keluar, tanya sama dokternya gimana perasaannya, gini diukur lagi tensinya, diarahkan lagi nanti di rumah minum obat apa, dikasih obat tetes lagi, terus kontrol lagi seminggu. Terus kita udah bisa langsung pulang. Di rumah itu ada obat yang ditetes per 2 jam selama sehari, itu per 2 jam. Besoknya itu baru dia mulai normal, ada prosedurnya kayak gitu dengan obat yang sama, dengan tetes yang sama. Itu pertama kali saya sampai di rumah ditetes, udah itu perih, mungkin karena luka kali ya, itu perih banget. Itu per 2 jam saya harus tetes. Jadi saya pakai waker ya, saya setel waker di HP saya, jadi per 2 jam saya tetes. Udah, kemudian kontrol dokter, alhamdulillah hasilnya bagus. Terus kata dokter nanti kita lihat sebulan lagi, 2 minggu lagi saya kontrol semakin bagus lagi, dan sebulan lagi saya pikir saya akan siap untuk operasi kedua kan. Tapi saya udah tahu rasanya kan, jadi saya nggak terlalu udahlah nggak apa-apa rasanya gitu. Nggak, ya pokoknya kita ngontrol ini aja, kontrol rasa takut aja, buat diri senyaman mungkin, buat diri setenang mungkin. Kalau mau operasi, kalau tegang itu wajar, tapi jangan terlalu berlebihan, karena itu akan berdampak ke rasa sakit kalian, dan lamanya operasi akan berlangsung nantinya. Sebulan kemudian saya siap untuk mau operasi lagi. Kan kalau periksa mata tuh kayak ada kita disuruh baca gitu kan, huruf, angka, coba baca dari atas gitu kan. Nah, dia heran, kok saya bisa ngelihat, kata dia. Awalnya kok nggak bisa, kok jadi bisa ngelihat. Wah, kata dia, ibu bisa baca nggak, kata dia gitu. Saya bilang saya bisa dok, tapi kabur saya gitu kan, nggak nyaman. Saya bilang antara kiri dan kanan, yang kanannya udah enak, yang kirinya nih nggak nyaman karena masih ada kayak semacam kabut-kabut gitu ya. Terus kata dia, tapi ibu masih bisa baca kan, kata dia. Iya masih. Ya udah kalau gitu saya coba pakai ukuran lensa kacamata dulu ya, kata dia. Udah dikasih dan saya bisa lihat jelas banget. Terus kata dia, ya udah mata kirinya kita pertahankan dulu, nggak usah dioperasi sampai ibu benar-benar udah nggak nyaman ya. Kenapa saya bilang nggak dioperasi, kata dokternya, karena nanti kalau udah dioperasi juga ibu sama sekali nggak bisa baca kalau nggak pakai kacamata, rugi, kata dia. Kalau bisa dipertahankan saja. Akhirnya alhamdulillah saya nggak dioperasi, sampai sekarang saya nggak dioperasi mata kiri saya. Jadi pesan saya buat teman-teman yang mungkin mau operasi atau takut, nanti gimana, nanti begini, jangan mikirin itu dulu deh, jangan mikirin yang negatifnya dulu. Pokoknya sebisa mungkin pikirin yang positif dulu. Intinya saya mau sehat, saya mau bisa ngelihat lagi, saya ingin bisa aktivitas normal lagi seperti dulu ya. Sekarang saya ngelihat keluar udah aman, udah nggak silau lagi kayak dulu, baca chat juga, baca WhatsApp, baca SMS juga sudah aman, di mata telepon udah bisa kelihatan semuanya. Alhamdulillah ya alamin, atas izin Allah juga semuanya saya bisa sehat kembali, mata saya bisa melihat lagi ya, dan saya sangat bersyukur. Dan saya harapkan juga teman-teman yang mau operasi, ayo nggak usah ragu-ragu, nggak usah terlalu takut berlebihan. Oke, kalau seandainya kalian bisa alternatif ya monggo dicoba ya. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan satu-satunya operasi, nggak apa-apa, lakukan demi kesehatanmu ya. Oke, saya kira cukup sekian pengalaman saya tentang operasi katarak. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang khususnya mau operasi atau punya masalah yang sama dengan saya. Dan semoga kalau yang mau operasi bisa berjalan lancar juga ya, dan bisa sehat kembali matanya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.